Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga hari ini kalian selalu sehat, diberi kemudahan, diberi kelancaran untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Semoga tahun ini doa-doa kalian yang belum terkabul, doa-doa kalian yang belum Allah jawab, segera Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin ngasih update terbaru vlog adik yang tayang kemarin. Kalian wajib nonton, yang belum nonton terus segera nonton, karena banyak sekali yang dibahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kalian pertanyakan, atau kalian yang penasaran dengan real life kehidupan. Antara sinetron dan real life itu pasti berbeda teman-teman. Jadi di vlog adik sampaikan, adik kupas tuntas, udah disaring atau diambil sebagian pertanyaan ada yang sama, dan ada beberapa pertanyaan hampir 1 jam vlog adik menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi kalian wajib nonton. Di situ dijelaskan, aku ada sedikit kutipan teman-teman tentang karir adik, tentang kegiatan adik, tentang ada pertanyaan mengenai jodoh juga, ada pertanyaan mengenai hijrah, mengenai berhijab, mengenai tantangan tentang kehidupan real life ketika berhijab, ketika syuting, semuanya ada pertanyaan di situ, semuanya ada pertanyaan-pertanyaan kalian yang diambil dari Instagram. Dan salah satunya sebagai berikut, kalian bisa simak videonya. 2000 years later. Syifa, kan kamu sering ngomong sendiri ya sama hewan atau tanaman. Aku penasaran nih, kamu ngobrolin apa sih sama tanaman sama hewan itu? Kehidupan. Asik. Kayak sok berat gitu. Biasanya ya, naturalnya aku ngajak ngobrol tuh kayak, misalkan aku ketemu laba-laba kayak, Masya Allah kamu lucu bagus banget, aku bilang gitu, kayak motifnya atau apa. Terus kalau semut tuh kayak, mau kemana gitu. Maaf ya kalau menurut kalian aneh, skip aja, emang begitu kok aku. Ya, atau nggak dia lagi bawa apa, aku ajak ngobrol bawa apa gitu, buat kemana, terus mau dibantuin gak? Aku juga nggak tahu juga aku siapa pertama itu. Kedua, kalian merasa aku lebih cocok ini sama ataupun sama itu, ataupun kalian merasa kayaknya Syifa lebih happy ini atau lebih happy itu deh. Well, yang tahu diri aku hanya aku sendiri. Aku berharap kalian bisa lebih menghargai satu sama lain, lebih bijak lagi dalam sosial media. Apalagi kalau lawan main aku udah punya pasangan, please jangan membandingkan aku dengan orang lain atau aku dengan pasangan lawan main aku. Aku nggak nyaman, dan aku udah berkali-kali bilang ke kalian kalau kalian sayang sama aku, kalian suka sama aku, kalian support sama aku, seharusnya bisa bersikap lebih bijak. Kalau kalian berharap mau yang terbaik, aku juga pengen yang terbaik untuk kalian. Aku nggak mau karena kalian ngebelain aku, kalian bisa jadi dapat dosa, nauzubillah min dzalik, terus jadi berantem satu sama lain. Aku nggak suka ngelihatnya. Dan kalau kalian sayang, harusnya kalian nggak ngelakuin itu. Kalaupun kalian ngelakuin itu, I'm so sorry, aku harus bilang kalau kamu bukan dari salah satu komunitas aku. Kalau kalian udah sampai menjelekkan orang lain. Harapan saya kepada kalian semua yang support adik, yang suka dengan adik, yang menjadikan Cut Syifa sebagai referensi kalian di real life kehidupan kalian, yang kalian sangat berharap dia itu bisa menjadi contoh publik yang baik. Setelah kalian nonton videonya, nonton vlog adik, kalian bisa tahu, kalian bisa membedakan antara real life kehidupannya dia dengan sifat atau sikapnya dia di dunia sinetron. Jadi tidak semua yang kita lihat, tidak semua yang kita dengar itu semuanya real. Semuanya kita bisa mengambil kesimpulan begitu aja. Jadi kita harus bisa membedakan antara real life
kehidupan nyata dan kehidupan sinetron. Ketika dia bekerja, dia juga harus profesional dalam menjalankan pekerjaannya, karena di sebuah sinetron atau di suatu proyek yang dia kerjakan itu sudah ada skenario yang sutradara tuliskan. Jadi dia juga harus profesional dan tanggung jawab untuk mengerjakan suatu proyek atau sinetron yang sedang dia jalani. Begitu teman-teman. Jadi tujuan vlog ini seperti yang ada di kolom deskripsi adik yang kalian sering nonton, kalian klik bagian deskripsinya, paling bawah itu pasti ada tulisan seperti ini. Dan kenapa teman-teman di deskripsi adik itu selalu tercantumkan semoga tenang dan senang meliputi kalian. Tujuannya adalah agar kalian itu tidak saling gaduh, tidak saling membuli, tidak saling membedakan satu sama lain. Jika kalian sayang dan cinta kepada dia itu setidaknya kalian itu tahu. Jika kalian mencintai seseorang, kalian itu pasti akan pengen melihat dia itu senang, melihat dia itu bahagia, kayak gitu. Jadi nggak ada yang saling menjatuhkan, apalagi saling membuli. Dan pesan adik di vlognya kemarin, kalau kalian mencintai atau menyayangi, kalian pasti orang-orang baik, karena kalian itu cinta kedamaian, menciptakan suatu silaturahmi yang baik, atau menciptakan hal-hal baik, bukan untuk saling menjatuhkan atau membuli, atau membandingkan dengan orang lain, atau dengan lawan main, atau dengan sebagainya yang tidak baik. Kalaupun ada, mungkin itu adalah bukan bagian atau salah satu fansnya dia. Karena fansnya dia itu, dia yakin dia itu adalah orang-orang baik, orang-orang yang cinta kedamaian, orang-orang yang ingin bergabung jadi satu komunitas yang saling support dalam karya, support dalam kebaikan. Dia berkata juga jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjatuhkan orang lain atau membuli orang lain. Jangan karena membela si adik nanti kita malah mendapat dosa, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita menyayangi seseorang, teman-teman, tidak harus orang yang kita sayangi itu mengikuti egonya kita. Garis besarnya seperti itu. Apalagi masalah perjodohan. Setiap orang memang berhak mempunyai sudut pandang masing-masing, tapi kita harus menghargai juga tentang pilihan hidup, teman-teman. Setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing, di mana dia tahu yang terbaik buat dia, yang menurut dia itu baik, walaupun manusia itu tetap harus melibatkan Allah, karena baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Tapi untuk kepribadian seseorang, tetap kita tidak bisa kita mengikuti egonya kita. Seperti perjodohan, kita menjodohkan atau membandingkan dia dengan seseorang, atau menjodoh-jodohkan dengan orang yang sudah mempunyai pacar, misalnya seperti itu. Itu adik nggak suka, teman-teman. Seperti kemarin pas aku live itu ada yang nanya, teman-teman, tentang cocokologi, apakah si abang sama adik bertemu apa gimana. Itu ada yang nanya sama aku. Dan aku jawab, teman-teman, kalian yang nonton atau yang melihat di media sosial apapun, dimanapun, di TikTok atau dimanapun, jika kalian melihat sesuatu, jangan ditelan mentah-mentah, teman-teman. Kadang yang kita lihat itu belum tentu benar, belum tentu sesuai dengan real life-nya. Jadi kehidupan seseorang itu kita tidak bisa memandang sebelah mata saja. Ketika kita melihat dari media sosial atau dari siapapun, belum benar-benar kita melihatnya secara real, kita nggak boleh mengambil kesimpulan seperti itu. Segala sesuatu yang kita lakukan semua selalu dalam pengawasan Allah. Jadi kita berhati-hati dalam berbuat, dalam menggunakan media sosial, harus berbijak dalam bermedia sosial, karena media sosial ini adalah tempat kita silaturahmi, teman-teman. Tempat kita menanam. Kalau kita menanam kebaikan, maka akan tumbuh kebaikan. Dan jangan lupa, setiap apapun yang kita lakukan, aktivitas atau apapun, kita selalu libatkan Allah. Karena Allah lah sebaik-baiknya penolong, Allah lah sebaik-baiknya yang mengetahui
antara baik dan buruknya kita, antara mana yang terbaik untuk hambanya. Kita selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita dijauhkan dari orang-orang zalim. Jadi dalam bermedia sosial kita harus benar-benar bijak menggunakan media sosial. Contohnya, apabila kita komen ke room seseorang atau ke media seseorang, gunakan bahasa yang baik dan benar. Karena semua itu adalah mencerminkan sifat dan kepribadian kita, teman-teman. Apabila kita berkata atau komen yang tidak baik di media sosial orang, itu mencerminkan diri kita sendiri. Kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, teman-teman, tapi untuk diri kita sendiri. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua akan ada pertanggungjawaban. Apabila kita berbuat tidak baik kepada orang lain, kita mendoakan orang yang tidak baik, apalagi menfitnah atau membuli orang, atau berkata yang tidak baik-baik, itu artinya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Jadi berkata yang baik-baik, ajari diri kita dari sedini mungkin. Kalau kalian belum bisa membahagiakan orang lain, setidaknya kalian tidak menyakiti. Kalau kalian tidak suka dengan seseorang, cukup skip aja, teman-teman. Nggak usah kita meninggalkan jejak digital yang kurang baik, perkataan atau komen-komen yang tidak baik. Karena setiap manusia itu butuh proses untuk menjadi yang lebih baik. Tidak ada manusia itu yang suci, yang baik, yang sempurna, tidak ada. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, teman-teman. Jadi kita saling mengingatkan, saling mendoakan satu sama lain, semoga kita digolongkan hamba Allah yang istiqomah, insya Allah hingga wafat husnul khotimah. Kita berharap semoga kita diizinkan menjadi hamba Allah yang selalu berhusnudzon kepada Allah, yang selalu berkata yang baik-baik. Kita berdoa untuk orang yang kita sayangi, kalian yang mencintai adik, yang menyayangi Syifa, kita doakan semoga dia selalu dikelilingi orang-orang baik, selalu dipermudah segala urusannya, dan jangan lupa support dukungan, support karya untuk si adik. Kalau kalian benar-benar suka, benar-benar sayang, kita selalu berdoa agar semua setiap proyeknya diberi kelancaran. Sinetron yang belum tayang, yang masih baris antrian, kita doakan semoga segera mendapatkan jam tayang yang tepat agar ratingnya juga naik, kerjanya maksimal, diberi kemudahan kelancaran dalam segala aktivitas syutingnya. Doa baik dari kalian akan berbalik kepada diri kalian sendiri. Kita tidak pernah rugi dalam berbuat baik atau mendoakan seseorang, jadi berdoa yang baik-baik, karena doa baik akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi untuk kalian yang penasaran tentang real life kehidupan si Ade, seperti apa sih cuti Syifa di lokasi syuting, bagaimana sih dia, pertanyaan-pertanyaan mungkin yang selama ini belum terjawab, kalian buruan nonton. Di vlog Ade itu hampir 1 jam menemani kita menjelaskan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Jadi agar tidak salah paham, agar kalian bisa membedakan antara real life kehidupan dengan sinetron. Dia juga berusaha menjadi yang terbaik karena manusia itu butuh proses. Hidup ini adalah belajar, teman-teman. Jadi setiap episode kehidupan ini kita harus bisa menjadi manusia yang bisa memperbaiki atau menjadikan hidup kita lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Hidup ini belajar, kita sama-sama mendoakan, kita sama-sama saling support. Semoga kalian yang selalu mendoakan adik, kalian yang selalu support karya, semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.